kami dari Radio PTNK mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke Fitri. Buat Dr. Radian, buat Mas Dharma, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan yang luar biasa. Amin. Sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka, lindungi mereka dari semua yang berbahaya, dan berikanlah cinta, kasih dan sayang. Radian Pet and Care, semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai dan nyaman, hewan-hewan terjaga baik. Radian Pet and Care, bersamalah kita selamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, menebarkan kasih dan sayang. Semua hewan ciptaan Tuhan berhak hidup damai bahagia. Radian Pet and Care, semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai dan nyaman, hewan-hewan terjaga baik. Radian Pet and Care, bersamalah kita selamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, menebarkan kasih dan sayang. Semua hewan ciptaan Tuhan berhak hidup damai bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajah lapar tapi tetap semangat ya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Mas Dharma dan Radian, terima kasih undangannya. Ini sudah seperti partner, bahkan seperti sahabat dan saudara untuk saya pribadi. Radian Pet and Care itu saya kenal dari cabangnya baru berapa itu ya, masih buah 5 kalau tidak salah. Sekarang sudah 12 cabang. Ini tidak hanya sebagai sebuah bisnis yang dikembangkan, tapi ini adalah sebuah cinta. Kalau tanpa cinta tidak bisa sebesar ini. Kalau kita bisa melihat di situ ada tayangan beberapa video, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, yang benar-benar hati yang menggerakkan. Begitupun hari ini, hati juga menggerakkan kita untuk bisa berkumpul. Walaupun saya datang sini, dresscode-nya ternyata salah ya. Dari tadi saya di jalan, maaf suara saya lagi serak, lagi akil balik ceritanya. Karena tadi di jalan, wah macet, segala macam. Saya ubah-ubah ke baju ini, baju tadi saya lagi live, pagi hari saya pakai ini. Subuh-subuh, setelah subuh pakai baju ini, pakai aja karena saya rasa ini yang terbaik sepanjang bulan ini saya persembahkan untuk Radian PTNK. Kenapa suara saya serak? Karena saya sedang menjalankan tugas begitu padat. Kalau boleh saya cerita, rekor saya kemarin saya kerja dari hari Minggu siang, baru tidur Rabu pagi. Itu dilakukan dengan semangat. Kenapa semangat? Dan orang nanya gini, kapan tidurnya? Kok nggak capek? Ketika digerakkan dengan cinta, ketika hati yang menggerakkan, sepenuh hati juga kita akan mengerjakan. Itu yang saya salut juga dari kedua orang yang saya hormati ini juga. Dari tadi berbicara ngobrol katanya cabang akan bertambah lagi nanti insya Allah di Malang. Itu juga kenapa bisa maju seperti ini, pesat sekali. Bahkan tidak sedikit juga banyak orang yang iri terhadap kesuksesannya, tapi jalani saja. Lebih banyak lagi yang mendoakan. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan diberikan keberkahan, kelancaran seperti halnya acara hari ini. Selamat menikmati acaranya. Mudah-mudahan ini di hari ke-20 ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ini masuk ke 10 hari terakhir, bukan makin menurun,
tapi justru makin semangat menjalankan ibadahnya. Walaupun di masjid sudah mulai banyak kemajuan dari segi saf, tapi kemudian semangatnya juga harus terus dipertahankan. Begitu saja mungkin, selamat menikmati. Dan juga ini katanya hari ini diundur jam 7 maghribnya. Maaf ya. Enggak gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Semangat, sehat sekali. Selalu semangat dok ya. Oke dok, mau nanya-nanya aja sih dok. Dokter tuh udah berkecimpung di dunia kedokteran hewan. Motivasinya tuh apa sih dok? Kalau boleh tahu, kenapa memilih berkecimpung ke dunia kedokteran hewan? Yang konon katanya kedokteran hewan itu anatominya lebih sulit daripada anatomi manusia. Kenapa menceburkan diri ke dalam itu dong? Boleh jelasin dong? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat sulit sebenarnya ya. Kalau dibilang sudah berapa lama menjadi seorang dokter hewan, sudah tahun ke-10 sekarang. Jadi hampir 10 tahun sudah jadi dokter hewan. Terkait alasan kenapa sih kok terjun menjadi seorang dokter hewan, sebenarnya kayak kecemplung ya. Karena awalnya tidak berekspektasi bahwa ketika menjadi seorang dokter hewan tuh harus menguasai semua spesies. Saya dulu awal masuk kuliah tidak mengenal yang namanya pet animal, tahunya cuma hewan ternak. Jadi ekspektasinya ketika saya jadi seorang Jadi ketika dulu masuk di kedokteran hewan, ekspektasinya saya akan menjadi dokternya sapi dan kambing. Namun di semester 1 langsung kaget, ini ngapain saya belajar jenis-jenis anjing, jenis-jenis kucing. Awalnya di situ, karena saya merasa gak paham. Teman-teman saya kok paham, saya tahunya cuma kucing Persia, kucing kampung. Mau tidak mau akhirnya saya terpaksa harus
ikut berbagai komunitas, termasuk komunitas yang di kampus maupun komunitas eksternal. Kalau sekarang komunitas penyayang hewan ya, karena mau nggak mau saya nggak boleh ketinggalan nih. Saya tahunya cuma sapi dan kambing, mau nggak mau harus belajar semua. Dan akhirnya awalnya terpaksa untuk mempelajari, akhirnya malah cinta terhadap hewan. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya mau cinta harus dipaksa. Mungkin bisa Motivasi jadi, itu. bisa jadi. Oke, Dok, luar biasa sekali. Yang awalnya cuma kecemplung ya, Dok ya, tapi karena mungkin ya udah deh, udah terlanjur, akhirnya berusaha untuk menerima dan mencintai profesi yang saat ini. Bahkan sampai saat ini nama Dokter Radian sudah luar biasa dikenal di banyak pihak gitu ya, di luar sana. Dan juga kalau misalnya ada Dokter Radian, kita punya Mas Owner gitu. Mungkin dari Kak Dinda ada yang mau ditanyakan untuk Mas Owner? Sebelum saya tanya sama Mas Owner, saya harus mastiin dulu. Berarti Dokter Radian sebenarnya ngerasa kena prank atau enggak? Awal-awal kena prank, tapi lama-lama jadi menikmati. Waduh, alhamdulillah ya. Itu dia bekerja sesuai passion ya. Betul. Terus kena prank awalnya ya. Dapat dia. Udah inisial lagi tuh ya. Jadi Mas Owner ya. Iya, jadi saya mendampingin Dokter Radian tuh dari Dokter Radian naik motor Beat, ya, motor. Naik apa? Sekarang naik onta. Iya. Kastanya langsung paling tinggi ya, luar biasa. Gitu sih. Oke, jadi memang niat awal memang segala sesuatu tergantung niat awalnya ya, Mas. Jadi kalau kita lihat dari keduanya sebenarnya sama-sama kolaborasi secara tidak sengaja. Yang satu niat untuk gak enak sama karyawannya, yang satu gak enak melihat ada dokter yang lagi lemas gitu ya. Berarti Teman berpikir bahwa saya dan Dokter Radian itu langsung ada di posisi ini karena kami berdua punya privilege. Nggak sama sekali, teman-teman. Boleh teman-teman ketahui bahwa dulu di cabang pertama dan kedua kita yang grooming kucing-kucing itu saya sebagai groomer ya. Istri saya, Ibu Eria, itu sebagai kasir. Nih tuh masih hidup tuh. Dan sebagai dokter hewannya ada Dokter Radian. Jadi kita benar-benar mulai dari bawah. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh 10 ekor tuh kayaknya lama banget sampai sore. Enggak, saya selesaikan dari jam 9 pagi sampai jam 12, jam 1 siang 22 ekor. Ya, jadi jangan ngeluh teman-teman, 10 ekor berat, no. Ya dari 10 ekor dari jam 10 sampai jam 5 sore gitu, kayaknya impossible banget. Ya, karena saya, Ibu Eria, Dokter Radian sudah melalui proses-proses itu, ya. Oke, terima kasih. terima kasih hari ini atau Mas Nana. Oke. Oke. Jadi kalau dari tadi kita ngobrol belum pada intinya udah senggol-senggol nih. Betul. Jalanan, mungkin Dava mau tanya dulu apa gunanya kenal RWC ini, kenapa sih dari Anja sampai ini lebih tertarik kayak harus sesuatu yang orang suka seperti itu. Mungkin kayak saat ini lagi melihara apa sebetulnya? Saat ini kucing ada, anjing ada, tanaman ada. Sebetulnya gitu ya. Itu, ya, kura-kura 1 ekor tapi kan dilepas mah. Ya suka-sukanya dia lah itu, kadang enggak. Tapi sebenarnya kalau kucing gara-gara saya suka kucing, terus udah gitu saya waktu itu dihadiahin kucing sama Mas Dharma, terus kucing saya hilang. Saya marah sama istri, terus udah gitu ngambek sih, nggak marah. Terus akhirnya Mas Dharma kirim lagi, terus-terusan kirim, pusing lagi. Berawal dari dikirim-kirimin ya. Tapi kalau boleh tahu nih, Anjas,
biasanya nih laki-laki tuh males banget yang namanya ngurus kucing kita gitu ya. Tapi apakah dari Anjasnya sendiri memang sudah suka dengan pet atau awalnya dipaksa gitu? Daripada saya tidur di sofa di luar, Mas. Oh, berarti jatuhnya dipaksa ya? Ternyata Mas Anjas adalah suami-suami pada umumnya ya. Betul, suami takut istri. Nggak takut, Oh, nggak takut? malas ribut. Aduh, jadi dibuka di ranah publik nih. Oke, berarti memang istilahnya mensupport kecintaan istri gitu ya Mas ya? Iya, tapi ya di samping itu juga lucu aja sih kan, bisa stress release. Betul. Kalau misalnya dia lagi ngambek, tetap ada yang ngendot sama saya. Oh, berarti kalau misalnya Mbak Dianya lagi ngambek, ngelendutnya sama kucing. Curhatnya sama kucing. Emang itu biasanya seperti itu sih gitu. Kalau dari Mbak Dian sendiri nih, aku mau tahu kenapa apa sih yang bikin Mbak Dian tuh awalnya cinta banget sama kucing ataupun anjing gitu? Oke, kalau untuk khususnya kucing, saya tuh udah suka kucing dari sejak kecil karena ibu saya almarhum juga suka banget kucing. Zaman dulu beliau tuh juga punya puluhan kucing lah di rumah. Jadi bisa dibilang saya tuh tumbuh besar bersama kucing-kucing. Kemudian saya nikah, terus dia mengambil paket lengkap kan? Paket lengkap lah, istrinya yaitu Dian beserta kucing-kucingnya. Oh itu, benar. All package. Ya, mungkin buat dia bukan bonus ya, tambahan beban ya. Tapi waktu itu adalah satu paket lengkap yang harus diterima. Akhirnya beneran, I love you the way you are gitu. Saya terima kamu apa adanya bersama kucing-kucing ya udah. Tetapi di awal-awal pernikahan dia masih agak galak nih sama kucing nih, masih agak ini deh, masih agak yang sensi. Karena dulu saya doggy person. Iya, dia doggy person. Lebih ke anjing. Iya. Cuma kalau anjing kan repot ya. Lebih cranky ya. Terus ini terus attentionnya sama luar biasa. Betul. Saya sibuk jadi ya, karena itu akhirnya ya saya nggak mau melihara binatang. Nah sampai aku inget banget ada satu kucing saya udah nggak ada kucingnya. Itu aku seneng banget guci-guci gede yang kaca, tau gak sih guci-guci kaca gede ini. Satu pak kita lagi tidur, tiba-tiba dengar suara perang. Sementara guci gede itu ada di atas lemari sebenarnya. Perang. Aku loncat, dia loncat, kucingnya lari. Abis itu kamu galak banget pokoknya awas ya kucing semuanya ya, awas ya di sini. Akhirnya waktu itu aku sama kucing-kucing sama A tuh kucing-kucing itu sampai aku umpet-umpetin gitu loh, udah jangan sampai dilihat ayah. Sehingga akhirnya long story short, di satu masa kita kenalan ya Mas Dharma, Dr. Radian. Kita berkenalan, kita ngobrol, dan ternyata kita bisa sangat cepat chemistry-nya, bonding-nya. Kemudian hadirlah namanya Jack. Siapa Jack? tuh? Kucing. Kucing Bengal. Jadi sebelum itu aku sebenarnya dari dulu kepengen banget kucing Bengal. Karena apa? Kayaknya seru deh. Berapa kali kita punya kucing Bengal tapi gagal terus. Mati gitu. Sampai akhirnya dari Mas Dharma hadirlah si Jack ini. Oke. Dan Jack ini kok ia nyebelin ya? Kok ia nurut banget sama AA? Kalau dipanggil Jack, ayo, titik masuk. Tapi sampai di umur tertentu Jack ini mulai beger, mulai pengen kawin, mulai kencing sembarangan. Terus kalau ada maunya yang nggak diturunin, pupuk sembarangan, pupuk di tempat tidur kita. Itu bisa hari ini diberesin, besok lagi. Aku akhirnya Jack di luar dulu deh. Dia udah komplain sebenarnya, sebelum kamu komplain aku cerita duluan. Karena sampai dengan hari ini dia akan selalu menyalahkan karena kamu sih. Memang aku. Ada Jack keluarin deh. Keluar. Rupanya kucing lagi ngawur-ngawur gitu pasti nyari cewek kan? Beneran keluar. Bang biasanya pulang, sore pulang. Dia tanya mana Jack? Lagi cari cewek kan juga pulang. Ternyata satu hari Jack nggak pulang. Mulailah panik. Tuh kan saya bilang juga apa, jangan dikeluarin.
dalam hati aku juga nggak pengen balik, tapi aku capek beresin tempat tidur terus gitu. Cuman akhirnya ya udah dicari. Waktu itu kita sampai ngasih hadiah ya, menawarkan hadiah sampai nilainya yang lumayan fantastis. Wow. Siapapun yang bisa ngebalin cek-cek, nggak pakai ditanya dapat di mana, ketemu di mana, pokoknya asal anterin pulang cek-cek. Nggak dianterin juga. Dan memang udah, itu adalah satu kesedihan kita kehilangan anak buli pencintaan. Setelah itu muncullah yang namanya Jawa Dwipa. Siapa? Namanya Jawa Dwipa. Jawa Dwipa. Kucing bengal, Snow bengal dari Mas Dharma dan Dokter Adian. Dari siapa lagi? Terus waktu itu bilangnya ini bukan pengganti cek-cek kok, ini hanya motifnya sama tapi warnanya snow. Jadi cek itu tetap tidak tergantikan. Abis itu datang lagi Kalingga. Abis itu datang lagi yang ketiga itu adalah Poka. Datang lagi. Dan akhirnya mereka juga bergaul ya, akibat pergaulan bebas lahirlah anak-anak bengal yang lucu-lucu ini, dan sehingga akhirnya sekarang ada 23 di camp room. Wow. Karena sejak kejadian cek-cek gak ada bengal yang boleh keluar. Sampai dibangunin camp room yang ada ruangan mainnya, ada tamannya, tapi nggak keluar. Oke, berarti udah terpisah ya sama kehidupan. Terpisah sama PRJ. PRJ itu pasukan rakyat jelata, kucing-kucing yang di luar. Ada aja bahasanya ya. Itu. Nah akhirnya terus sekarang per tahun lalu ya, kayaknya sudah cukup banyak ya. Akhirnya mulailah dokter kita, dokter Rara, dokter Lian membantu untuk mulai steril satu persatu mereka ini. Oke. Gitu ceritanya. Jadi yang kesimpulannya adalah hati-hati sama kucing, karena kucing itu peletnya kuat. Buktinya ada di samping saya, udah kena peletnya kucing. Betul. Oke, sorry, Mas Dharma dan juga Dokter Adian. Mungkin ke Mas Onar dulu kali ya. Teamwork seperti apa sih yang mungkin bisa ditanamkan oleh teman-teman semua yang hadir di sini untuk kita menjadi, untuk mungkin teman-teman bisa atau memiliki keinginan bisa menjadi seperti Mas Dharma dan juga Dokter Adian gitu. Oke, ini buat teman-teman juga ya, buat saya juga. Kalau saya dari awal saya bangun Radian Pet and Care, Budian, semua, saya hanya satu yang saya bawa prinsipnya ya, bahwa semua manusia itu sama. Jadi saya kalaupun ke cabang kemanapun, tidak ada saya sebagai owner, mereka sebagai karyawan saya nggak ada. Mereka sama seperti saya. Seperti itu juga yang saya prinsipkan. Contoh nih di rumah ya. Di rumah tuh ada mas-mas itu ya, ada Mas Yanto, Mas, semuanya sama. Itu kita satu piringnya yang sama. Makanan apa yang saya makan, mereka juga makan. Apa yang saya minum, mereka juga minum. Kayak semua fasilitas di rumah silakan dipakai, semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara saya, Mas Yoga, Dokter Ike, Dokter Putra, Dokter Jo, semuanya sama, semuanya ini sama. Dari situ saya membangun pengennya satu Radian Pet and Care ini adalah satu keluarga. Jadi yang ujungnya akan membuat kita semua itu menjadi satu visi dan satu misi gitu. Itu sih yang saya tanamkan kepada dan saya mulai contohkan kepada teman-teman di sini. Wow, tepuk tangan dong. Jadi teman-teman udah tahu ya harapan dari Mas Dharma kepada teman-teman, terutama ini sebenarnya harapan terselubung ya, Mas Dharma. Yeah. Jadi harapan bukan hanya menjadi tim yang antara atasan dan bawahan, namun juga menjadi keluarga besar seperti itu. Yeah, wow, luar biasa. Nah, kalau dari Dokter Radian sendiri mungkin ada pesan-pesan atau titipan buat rekan-rekan semua biar makin semangat kerjanya? Berhubungan dengan prinsip juga ya. Perlu diketahui juga buat teman-teman yang mungkin baru bergabung juga ya. Tadi sempat diceritakan Mas
bahwa saya pun dulu memulai menjadi seorang wira bukan semerta karena warisan dari keluarga. Jadi saya pun juga dulu awal-awal merintisnya dari nol. Awalnya juga bukan di industri pet animal. Saya dulu di salah satu company farm animal, lebih tepatnya di poultry ya. Di poultry dulu pun saya ketika awal bekerja di tidak, malah gaji yang dihasilkan jauh lebih banyak teman-teman groomer. Saya ingat di 2 bulan pertama saya bekerja, teman-teman saya rata-rata penghasilannya di angka 2-3 waktu itu. Yang saya dapatkan per bulannya 800.000 dan itu fakta. Tapi yang ada di pikiran saya adalah namanya kerja itu ibadah yang pertama. Yang kedua, ketika kita diberi pekerjaan itu adalah amanah yang harus kita jalankan. Karena mau gimana pun namanya rezeki gak bakal tertukar. Karena saya yakin mungkin saat ini rezeki saya di sana, tapi saya mendapatkan rezeki yang lain. Dalam bentuk apa? Pengalaman yang saya dapatkan ketika saya bekerja. Alhasil apa? Dari pengalaman yang sebelumnya kita dapat yang lama, akhirnya kita belajar sedikit demi sedikit sampai akhirnya mungkin rezekinya saat ini. Mungkin dulu tertunda karena saya masih dikasih kesempatan untuk belajar dulu. Nah sekarang ketika saya sudah belajar, saya sudah paham rezeki yang lain baru dapatkan saat ini. Mungkin teman-teman pun juga sama. Rezeki itu pada dasarnya tidak tertukar. Hanya saja cara mendapatkannya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang caranya halal, ada yang caranya itu haram. Ada yang dia itu dapatkan dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk kesehatan. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa bersedih. Ya rezeki itu bisa datang dari mana saja, termasuk teman-teman berkumpul dengan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu. Wow, jadi definisinya ini rezeki bukan selalu tentang materi atau uang, tapi bisa dari kesehatan atau bahkan tadi banyak juga dari teman-teman sudah mengungkapkan nih, Mas, bahwa mereka mempunyai teman yang lebih banyak dari sebelumnya selama di Radiant Pet and Care ini.